Menurut Bapak, mana yang lebih bagus? Biaya siswa seperti turun tas Kaltim yang hanya mencakup 33% atau sepertiga dari seluruh siswa dan mahasiswa, atau program pendidikan gratis POL 100% seperti yang ada di dalam program gratis POL. Rudi Masud, calon gubernur Kalimantan Timur yang diusung Partai Kim Plus, seorang pengusaha minyak sukses di Kalimantan, menantang lawan debatnya, sang calon gubernur petahana Isran Nur, untuk membandingkan program kerja mereka di dunia pendidikan. Isran Nur diketahui sudah menggelontorkan beasiswa selama menjabat selama 5 tahun yang diakui oleh Rudi Masud sudah menjangkau 1/3 dari keseluruhan mahasiswa yang ada di Kalimantan Timur. Jumlah 1/3 ini memang dialokasikan oleh Isran hanya diperuntukkan buat mahasiswa dari keluarga tidak mampu, mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dengan jurusan yang memang dibutuhkan di Kalimantan Timur. Sementara Rudi Masud dan pasangannya membuat program di dunia pendidikan dengan istilah pendidikan gratis POL. Program ini bukan hanya menanggung beban kuliah dari S1 sampai S3 100%, tetapi juga melibatkan semua mahasiswa tanpa terkecuali, termasuk anak-anak pengusaha tambang batu bara, pengusaha tambang emas dan saudagar minyak. Apakah sukses mereka mengeksploitasi bumi Kalimantan Timur, termasuk menggantikan posisi anak-anak Kaltim lain di Dewan Perwakilan Rakyat selama ini, belum membuat mereka puas, sehingga mereka juga harus kebagian dari APBN Kalimantan Timur lewat program gratis POL? Wallahu alam. Namun bukan itu yang menjadi topik utama pembahasan kita di video ini. Yang akan kami bahas adalah logika kontradiktif seorang Rudi Masud yang menarasikan bahwa dengan pendidikan gratis, pendapatan per kapita sebuah negara dapat meningkat. Simak video berikut ini. Untuk meningkatkan taraf hidupnya, produktivitasnya, satu-satunya adalah melalui jalur pendidikan. Indeks sumber daya manusia kita hanya 52%, hanya mampu menghasilkan pendapatan per kapita 4.500 US dollar. Jauh dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Kita ulangi. Untuk meningkatkan taraf hidupnya, produktivitasnya, satu-satunya adalah melalui jalur pendidikan. Satu-satunya adalah melalui jalur pendidikan. Satu-satunya adalah melalui jalur pendidikan. Indeks sumber daya manusia kita hanya 52%, hanya mampu menghasilkan pendapatan per kapita 4.500 US dollar. Jauh dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Di video sebelumnya kami sudah membahas fakta Rudi menggunakan data yang tidak benar soal indeks pembangunan manusia di Indonesia, dan logika tidak mendasar ketika membandingkan pendapatan per kapita negara dalam sebuah debat setingkat provinsi. Kali ini mari kita lihat kontradiksi pernyataan seorang Rudi soal peningkatan pendapatan per kapita sebuah negara bisa meningkat karena ditunjang pendidikan. Untuk meningkatkan taraf hidupnya, produktivitasnya, satu-satunya adalah melalui jalur pendidikan. Indeks sumber daya manusia kita hanya 52%, hanya mampu menghasilkan pendapatan per kapita 4.500 US dollar. Jauh dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Rudi kemudian membandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang mempunyai tingkat pendapatan per kapita lebih tinggi dari Indonesia. Namun demikian, bukan hanya dua negara itu yang disebut oleh Rudi. Rudi juga menyinggung negara Mesir dan Pakistan yang menurut Rudi juga sukses dengan program pendidikan gratis. Mungkin inilah kalau kurangnya kita tentang wawasan berkaitan dengan pendidikan. Afrika, salah satunya adalah Mesir, itu adalah negara Afrika. Sekolahnya anak-anak di sana gratis. Gratis sampai dengan S3. Begitu juga dengan Pakistan. Sekolah orang gratis. Pernyataan ini terlontar ketika Isran Nur mengatakan bahwa tidak ada satupun negara yang benar-benar menerapkan sekolah gratis. Lalu apakah Mesir dan Pakistan yang menurut Rudi sukses menjalankan program sekolah gratis juga mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi? Mari kita buka datanya. Ini adalah peringkat pendapatan per kapita tahun 2023 untuk seluruh negara yang ada di dunia. Di benua Asia, Singapura adalah negara dengan peringkat tertinggi di Asia yang mempunyai tingkat pendapatan per kapita tertinggi dengan pendapatan 65.422 dolar per tahun. Pakistan yang menurut Rudi menerapkan pendidikan gratis, berada di peringkat 38 se-Asia dengan pendapatan per kapita hanya 1.664 dolar per tahun, dan masih kalah dari Indonesia yang berada di peringkat ke-28 se-Asia dengan pendapatan per kapita 4.248 dolar per tahun. Negara lain yang dicontohkan oleh Rudi sukses dengan program sekolah gratisnya adalah Mesir yang berada di benua Afrika. Dari data ini, pendapatan per kapita Mesir ternyata juga masih kalah dari Indonesia, yaitu sebesar 4.178 dolar per tahun. Dari sini kemudian kita tahu bahwa negara-negara yang disebut oleh Rudi telah lama menjalankan program sekolah gratis, ternyata masih kalah tingkat pendapatan per kapitanya dibandingkan Indonesia yang menerapkan pendidikan gratis baru sampai pada tahap pendidikan sekolah lanjutan atas atau SLTA. Lalu apa sesungguhnya yang menjadi faktor utama yang menentukan dalam penghitungan pendapatan per kapita suatu daerah?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendapatan per kapita adalah pendapatan suatu daerah yang dibagi dengan jumlah penduduk. Itu artinya faktor pembandingnya hanya ada dua, yaitu 1. Pendapatan daerah dan 2. Jumlah penduduk. Semakin besar pendapatan suatu daerah maka semakin besar juga pendapatan per kapitanya. Sebaliknya, semakin kecil jumlah penduduk suatu daerah maka peluang pendapatan per kapitanya berpeluang menjadi semakin tinggi. Contoh misalnya Singapura. Walaupun pendapatan Amerika Serikat lebih besar dari Singapura, namun karena jumlah penduduk Singapura lebih kecil, maka pendapatan per kapita Singapura lebih besar dari Amerika Serikat. Di Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur adalah provinsi dengan jumlah pendapatan per kapita tertinggi kedua setelah daerah khusus Jakarta. Pendapatan per kapita Kalimantan Timur sebesar $13.000 per tahun pada tahun 2023 dan mengalahkan pendapatan per kapita rata-rata nasional Malaysia yang hanya $11.000 per tahun. Kalimantan Timur mengalahkan 36 provinsi lain termasuk beberapa provinsi di daerah Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan daerah khusus Yogyakarta. Lalu seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pendapatan per kapita? Mari kita bandingkan berdasarkan tabel berikut. Indeks pendidikan Kalimantan Timur berada di peringkat ketiga nasional dengan indeks sebesar 78,20%. IPM Kalimantan Timur masih kalah dari Jakarta dan Yogyakarta. IPM Yogyakarta yang berada di peringkat kedua nasional sebesar 81,07. Namun demikian, pendapatan per kapita Yogyakarta hanya sebesar $2.545 per tahun. Jauh di bawah Kalimantan Timur. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2023 juga lebih besar dari Yogyakarta. Lalu apa yang membuat Kalimantan Timur lebih tinggi tingkat pendapatan per kapitanya daripada Yogyakarta? Satu-satunya alasan yang paling masuk akal adalah jumlah pendapatan daerah Kalimantan Timur lebih besar dari Yogyakarta, dan jelas bukan karena faktor pendidikan gratis. Namun demikian menjadi pertanyaan jika dengan tingginya pendapatan per kapita Kalimantan Timur dan masih ada yang belum mampu membayar sekolah di perguruan tinggi karena faktor ekonomi keluarga. Bisa saja faktor ini disebabkan oleh ulah sekelompok orang yang membentuk kelompok sendiri menguasai semua sendi kehidupan di Kalimantan Timur dan tidak memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain. Indikasi adanya keluarga tertentu yang menjadi pengusaha dan menguasai sektor perekonomian seperti tambang emas, tambang batu bara dan minyak bumi serta gas, kemudian sebahagian keluarganya menjadi anggota DPR di tingkat daerah, mereka juga yang menjadi DPR di tingkat pusat, mereka juga yang menjadi kepala daerah semisal bupati, wali kota dan lain, maka wajar kemudian jika ada kelompok masyarakat lain yang tidak memperoleh kesempatan akan terus berada di garis kemiskinan tingginya ketimpangan. Taraf hidup ekonomi di Kalimantan dapat dilihat dari rumah-rumah penduduk. Sebahagian ada yang tinggal di rumah yang megah bak istana, namun sebahagian lainnya yang masih menjadi tetangganya hanya tinggal di gubuk-gubuk. Sebahagian bisa ganti-ganti mobil mewah setiap tahun, sedangkan yang lain untuk cicil motor saja masih nunggah. Yang paling miris, hak keluarga tidak mampu untuk mendapatkan beasiswa masih lagi akan dikebiri. Kelompok-kelompok orang kaya ini masih berjuang agar semua mahasiswa, termasuk anak-anak mereka juga harus dapat. Atas nama keadilan mereka berteriak minta pembagian beasiswa secara adil, tapi mereka terdiam jika kelompok miskin minta kesempatan kerja dibagi rata. Mereka akan ngotot dan melakukan segala cara mengalahkan kelompok lain demi agar mereka-mereka saja yang jadi anggota dewan dan kepala daerah. Mereka benar-benar serakah dan memuakkan. Menurut Bapak, mana yang lebih bagus? Biaya siswa seperti Tuntas Kaltim yang hanya mencakup 33% atau sepertiga dari seluruh siswa dan mahasiswa, atau program pendidikan gratis pol 100%, seperti yang ada di dalam program gratis pol.